Shalom Bapak Ibu dan saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini kita sungguh bersyukur dan berterima kasih untuk segala kebaikan Tuhan. Karena pada hari ini tanggal 25 Desember 2020 kita kembali bersama-sama merayakan Natal. Walaupun mungkin perayaan Natal kali ini kita agak berbeda karena Bapak Ibu berada di rumah dan kami berada di tempat ini, tapi kita percaya walaupun kita merayakan Natal tidak bertatap muka, tapi kasih Tuhan, sukacita yang berasal daripada Tuhan boleh kita rasakan. Amin Bapak Ibu semua. Baik, pada hari ini kita akan bersama-sama memasuki ibadah perayaan Natal kita di tahun 2020 ini, dan biarlah kasih Tuhan, sukacita Tuhan, dan juga damai Natal boleh ada dalam hidup kita. Kita masuk dalam ibadah pada hari ini. Kita boleh mempersiapkan hati kita untuk boleh datang ke hadirat Tuhan. Karena kita bukan hanya sekedar beribadah pada hari ini, tapi kita juga akan bersama-sama melaksanakan perjamuan kudus. Biarlah kita boleh mempersiapkan hati kita dengan lebih sungguh lagi, menyiapkan palungan hati kita untuk hadirnya Yesus Kristus sebagai Raja di dalam hidup kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Kita akan mengangkat pujian kita dan kita mengatakan selamat, selamat datang Yesus Tuhanku, Yesus yang bertahta di surga. 2000 tahun yang lalu Dia boleh hadir di palungan di kota Bethlehem. Tapi saya percaya Dia sudah hadir di dalam hati kita. Kita angkat pujian, selamat, selamat datang Yesus Tuhanku. Selamat, selamat datang Yesus Tuhanku, yang turun dari surga dan rumahmu. Selamat, selamat datangmu di dalam dunia. Tuhan jadi sama dengan manusia. Salam, salam. Bangunlah gembala, lihat terang besar, dengarkanlah berita dan bergemar. Sungguh malam ini Tuhan Yesus lahirlah. Cari anak-anak yang di palungannya. Salam, salam. Pujian ini sekali. Selamat, selamat datang. Selamat, selamat datang Yesus Tuhanku, yang turun dari surga dan rumahmu. Selamat, selamat datangmu di dalam dunia. Tuhan jadi sama dengan manusia. Salam, salam. Bangunlah gembala, bangunlah gembala, lihat terang besar, dengar berita dan bergemar. Sungguh malam ini Tuhan Yesus lahirlah. Cari anak-anak yang di palungannya. Salam, salam. kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami muliakan Engkau Tuhan Raja di atas segala raja. Allah yang sudah menyertai kami, Allah yang sudah memberkati kami, Allah yang sudah memberikan perlindungan kepada kami. Ebenezer, sampai di sini Tuhan sudah menolong kami. 2020 Tuhan, sebentar lagi kami tinggalkan. Dan hari ini kami boleh bersama-sama dengan umat Tuhan di muka bumi, orang-orang percaya, boleh merayakan Natal, merayakan hari kelahiran-Mu 2000 tahun yang lalu, untuk hadir ke dunia ini Tuhan, menebus dosa manusia. Terima kasih Tuhan untuk segala anugerah Tuhan, untuk kasih Tuhan yang terbesar di dalam hidup kami, yang tidak bisa dibayar dengan apapun juga. Dan kami percaya Tuhan, hari ini Yesus bukan hanya sekedar lahir di kandang di Bethlehem, tetapi biarlah boleh hadir di dalam hati kami dan juga menjadi Raja, memerintah atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam ibadah raya kami Natal kali ini Tuhan, kami ingin mengagungkan Engkau, kami ingin memuliakan Engkau, dan secara khusus Tuhan, kami akan mempersiapkan hati kami untuk diisi oleh kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu Bapak Pendeta DS
Benget Rubah Horbo yang akan menyampaikan firman Tuhan itu boleh memberkati kami, menguatkan kami kembali, dan biarlah firman yang telah menjadi manusia itu boleh sungguh-sungguh Tuhan kami rasakan kehadiran-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau memberkati ibadah kami, baik kami ada di tempat ini dan juga jemaat Tuhan yang berada di rumah. Biarlah kuasa Tuhan, hadirat Tuhan boleh mereka rasakan ketika Yesus hadir dalam hidup kami, memerintah dalam hidup kami sebagai Raja, maka kami tetap merasakan bahwa kuasa Tuhan, kuasa mujizat-Mu tetap ada di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kalau sampai hari ini kami boleh ada, itu semua karena berkat Tuhan, perlindungan Tuhan yang tidak pernah berkesudahan. Allah kami adalah Allah Immanuel yang menyertai kami di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami memuliakan Engkau dan kami menyerahkan rangkaian ibadah kami pada hari ini, dan biarlah tangan kasih Tuhan, Roh Kudus-Mu bekarya dan bekerja di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu, kita akan bersama-sama mengangkat pujian Malam Kudus sambil menyalakan lilin yang sudah disiapkan di depan. Untuk yang pertama akan menyalakan lilin yaitu Bapak Pimpinan Distrik 2 Wilayah 1, itu Bapak DS Pendeta Benget Rubah Horbo MTH. Kemudian lagi untuk pimpinan atau lay leader, pimpinan perguruan lay leader Ibu Nehesen. Kemudian mewakili majelis Bapak Rugito, Komisi Sekolah Minggu dan Pemuda Ibu Diana, dan juga Guru Injil Elvi Sergar untuk boleh bersama-sama hadir di depan. Kami persilakan. Kita angkat Malam Kudus, jemaat Tuhan. Efrata. Hai, lihatlah di Efrata, dan besar. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri.
Silakan duduk kembali. Bapak Ibu, kita akan bersama-sama membacakan pembacaan Alkitab dari Mazmur pasal 98 ayat 1, 2, 7 sampai ayat yang ke-9. Saya yang pertama membacakannya, kemudian nanti setelah selesai kita akan ulangi yang pertama ya. Mazmur 98 ayat yang pertama. Mazmur, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Biarlah gemuruh laut serta isinya, dunia serta yang diam di dalamnya. Biarlah sungai-sungai bertepuk tangan dan gunung-gunung bersorak-sorai bersama-sama di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kebenaran. Kita akan kembali membacakannya bersama-sama bersama dengan seluruh jemaat, baik ada tempat ini dan berada di rumah. Mazmur 98 ayat 1. Mazmur, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Biarlah gemuruh laut serta isinya, dunia serta yang diam di dalamnya. Biarlah sungai-sungai bertepuk tangan dan gunung-gunung bersorak-sorai bersama-sama di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kebenaran. Amin. Kita angkat pujian, dunia gemar dan soraklah. Setelah itu kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dunia gemar dan soraklah, penebus datanglah. Beri hatimu kepadanya, sekalian nyanyilah, sekalian nyanyilah, sekalian nyanyilah, sekalian orang bernyanyilah. Dunia gemar dan soraklah, Raja lahirlah. Segenap alam dan makhluknya sembahkan pujian, sembahkan pujian, sembahkan pujian, sembahkan pujian. Yesus yang perintahkan dunia dengan anugerahnya, ternyata kuasa yang mulia, ajaiblah kasihnya, ajaib pun kasihnya, ajaib pun kasihnya, ajaib pun kasihnya. Bapak Ibu, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh DS Bapak Pendeta Benget Rumah Harbo MTH. Kemudian nanti akan dilanjutkan baptisan dewasa dan baptisan remaja. Kami persilahkan. Mari kita berdoa. Kemuliaan dan hormat kami naikkan ke hadapan-Mu Bapa. Oleh karena pengasihan-Mu mengasihi kami yang berdosa. Engkau datang menjadi manusia, menjadi sama dengan manusia, untuk mengetahui, memahami, menolong kami dalam setiap pergumulan kami. Kami bersyukur untuk kasih setia-Mu itu kepada kami, Tuhan. Maka pada saat ini, di malam ini, layaklah kami mensyukuri berkat-Mu yang luar biasa itu. Pada saat Natal ini, kami bersukaria, bersukacita
oleh karena Yesus Kristus yang menebus dosa kami telah bersama-sama dengan kami. Karena itu dalam sukacita kami akan dipenuhi oleh kebenaran firman-Mu. Berkatilah hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu, supaya dengan kebenaran firman Engkau menerjemahkan isi-Mu, isi hati-Mu bagi seluruh jemaat-Mu. Dan seluruh jemaat-Mu yang di gereja ini maupun di rumah masing-masing. Bapa, kiranya Engkau berkenan memberkati, menguasai hati dan pikiran, sehingga kebenaran firman menjadi nyata bagi kehidupan untuk memenuhi membekali kehidupan mereka. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, yang berada di gereja ini maupun yang berada di rumah masing-masing. Dalam menggenapi sukacita kita pada Natal ini, maka firman Tuhan yang akan kita renungkan diambil dari Matius 1 ayat 21 sampai 23. Matius 1 ayat 21 sampai 23. Saya akan membacakan bagi kita semua di dalam nama Yesus Kristus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Ibu Bapa dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tema firman Tuhan yang dianjurkan oleh persekutuan gereja-gereja maupun KWI untuk kita renungkan di Natal ini, yaitu mereka akan menamakan dia Immanuel. Seluruh gereja-gereja yang berada di bawah naungan PGI maupun KWI, mereka mengambil tema yang akan kita renungkan adalah mereka akan menamakan dia Immanuel. Ibu Bapak yang dikasihi oleh Tuhan, sejak Maret hingga kini, dan barangkali tidak tahu kita sampai kapan ini terjadi, manusia di seluruh dunia diperhadapkan dengan situasi yang menakutkan. Diperhadapkan pada situasi yang mengkhawatirkan, bukan hanya mengkhawatirkan, tetapi menakutkan. Sebuah benda kecil yang tidak nampak secara kasat mata telah memporak-porandakan berbagai sendi kehidupan umat manusia. Banyak keluarga yang berduka karena kehilangan sanak saudaranya dengan begitu cepat. Banyak keluarga yang kehilangan pekerjaannya karena PHK. Anak-anak kita yang seharusnya menikmati sekolah secara formal, tetapi terpaksa harus belajar di rumah. Dan itu merupakan pergumulan bagi kita orang tua dan bagi anak-anak kita, karena mereka kehilangan kesempatan untuk bergaul, menikmati masa-masa indahnya bercanda dengan teman-teman sebayanya. Tidak ketinggalan ibu bapak sekalian, pada saat ini gereja-gereja juga mengalami hal yang sama. Sudah 10 bulan gereja bergumul. Jemaat gelisah,
tidak bisa beribadah sebagaimana mestinya. Jemaat memang ada yang datang beribadah seperti kita di rumah ibadah, tetapi kehangatan persekutuan itu seakan-akan dingin. Sebagai orang timur, budaya kita duduk berdekatan, bersalaman dengan hangat. Tetapi sekarang itu sudah dinajiskan. Tanda kutip, dinajiskan. Satu sama lain menjaga jarak. Masing-masing ada kecurigaan. Jangan-jangan dia sudah kena. Jangan-jangan dia sudah kena. Saling menjaga jarak. Hingga kita simpulkan situasi sekarang. Makna persekutuan hakiki gereja telah hilang di tengah-tengah kita. Karena benda kecil tadi yang tidak kelihatan itu. Di negara ini situasi itu lebih diperparah lagi. Di negara kita ini situasi ketakutan, kekhawatiran tadi diperparah lagi. Kondisi-kondisi sosial lainnya. Kita lihat semakin meningkatnya kekerasan di tengah-tengah keluarga. Suami istri bahkan sampai ada yang cerai. Maraknya politik agama, politik identitas, semakin meningkatnya rasa kebencian etnis. Terjadi radikalisme agama. Terjadi perpecahan antar kelompok-kelompok. Itu yang terjadi. Bahkan saudara-saudaraku, terjadi perlawanan terhadap pemerintah yang kita anggap merupakan wakil Tuhan. Tetapi itu sekarang ini terjadi. Inilah kondisi sosial kita. Yang sesungguhnya Bapak-bapak dan Ibu sekalian, itu sangat miris. Roma 13 mengatakan bahwa pemerintah itu adalah wakilnya Allah di dunia ini. Tapi sekarang yang kita lihat, tidak ada lagi segannya untuk memaki-maki pemerintah. Masyarakat apa kita ini? Korupsi masih merajalela di mana-mana. Muncul sikap-sikap yang membuat manusia semakin takut. Saudaraku yang kekasih, apa yang bisa kita renungkan dengan situasi yang kita hadapi sekarang ini? Secara tidak langsung sebenarnya krisis atau COVID atau bencana COVID-19 ini mau mengingatkan kita bahwa sesungguhnya kekuatan manusia sangatlah rapuh. Kekuatan manusia sangatlah rapuh, baik secara fisik maupun psikis. Rapuh. Terbukti ibu bapak, virus kecil yang tidak kelihatan saja pun bisa mengobok-obok, memperandakan kehidupan kita. Bisa membuat manusia terjebak dalam keputusasaan. Bisa secara fisik tubuh manusia itu kelihatan kekar, tetapi ternyata dengan mudah bisa sakit akibat terinfeksi virus. Bahkan bisa meninggal seketika karena kelalaian kecil. Jadi sebenarnya tubuh kita ini, basar kita ini, saraf itu sebenarnya kita tidak ada apa-apanya. Kita lemah jika kita hanya, tanda kutip, kita lemah jika kita hanya, garis bawahi, hanya mengandalkan diri sendiri. Oleh sebab itu di dalam kelemahan itulah nats yang kita bacakan tadi mengingatkan kita bahwa seberat apapun, sebagai orang percaya, seberat apapun masalah yang kita hadapi, ingat ada penyelamat yang pasti. Ada penyelamat yang pasti. Dialah yang lebih berkuasa atas segala-galanya.
di atas daripada penguasa. Siapakah dia? Dia adalah Mesias. Dia adalah Mesias. Sesungguhnya pengalaman-pengalaman yang lebih parah dari yang kita alami sekarang ini juga sudah pernah dialami oleh umat Allah, Israel. Mereka hidup di tengah-tengah tekanan politik negara yang sangat keras. Mereka hidup di tengah-tengah politik keagamaan yang sangat munafik. Di tengah-tengah keagamaan yang sangat menindas dan tidak mengakui umat apabila tidak memiliki apa-apa, apabila tidak memiliki harta, mereka dianggap tidak menjadi umat. Tapi sesungguhnya sejak tahun 700 sebelum Yesus lahir ke dunia, Nabi Yesaya sudah menubuatkan akan datang Mesias menjadi penyelamat. Inilah yang ditunggu-tunggu oleh orang Israel. Lama sekali 700 tahun. Bahkan mereka mengatakan, betulkah yang dikatakan Yesaya itu akan datang Mesias? Kita bayangkan 700 tahun lagi Yesus lahir, itu sudah dinubuatkan oleh Yesaya akan datang Mesias. Ditunggu-tunggu orang, ditunggu, kok enggak datanglah Mesias ini? Enggak benar itu, enggak benar itu, enggak benar itu. Maka pemimpin-pemimpin agama yang pada waktu itu memperlakukan umat sesuka hati, termasuk orang Farisi, Yahudi dan sebagainya kalau kita lihat dalam golongan perjanjian baru. Bukankah itu sebuah penderitaan yang sangat menyedihkan? Mereka hidup di dalam ketidakpastian. Itu sebabnya ketika mereka mendengar kabar baptisan yang dilakukan Yohanes Pembaptis, ketika mereka melihat dan mendengar pembebasan dari Yohanes, mereka menggebu-gebu bertanya kepada Yohanes, "Engkaukah Mesias itu?" Kenapa mereka bertanya seperti itu? Oleh karena dalam hati mereka pada waktu itu, mereka menginginkan Mesias sebagai penyelamat di tengah-tengah ketidakpastian. Tetapi saudara-saudara yang kekasih, ini catatan penting bagi kita. Allah itu adalah pasti. Walaupun 700 tahun sudah dijanjikan. Dan itu seperti ada keraguan-raguan bagi umat pada waktu itu. Tapi Allah itu adalah pasti. Allah pasti tidak pernah mengecewakan saudara-saudaraku. Bahwa apa yang sudah dijanjikan Allah pastilah digenapi. Persoalan rentang waktu, persoalan lamanya itu adalah rahasia ilahi Allah. Tepatnya pada waktu Tuhan, bahwa apa yang sudah dinubuatkan Allah melalui Yesaya, bahwa Allah yang transenden, Allah yang jauh di sana, Allah yang jauh di sana, dia akan menjadi imanen, dia akan menjadi manusia. Kenapa dia harus menjadi manusia? Supaya tahu pergumulan manusia. Supaya dia alami pergumulan manusia. Allah tidak hanya melihat dari jauh, tapi dia bersama-sama dengan manusia. Itulah Mesias. Allah yang transenden menjadi Allah yang imanen. Dari situ muncullah kata Immanuel, yang artinya Allah sudah bersama-sama dengan kita. Allah sudah berserta dengan kita. Dia sudah nyata, dia sudah menjadi manusia, bersama dengan manusia, berkarya untuk manusia secara fisik. Dan kita untuk menjawab keraguan-raguan kita, itulah dia lahir, dia nyata ke tengah-tengah kehidupan manusia. Maka sehubungan dengan itulah ibu bapak saudara yang kekasih Tuhan, maka dalam perayaan Natal ini kita tidak lagi menunggu bayi yang lahir, tidak lagi. Natal ini adalah sudah sebuah kepastian. Karena apa yang tidak pasti sudah menjadi nyata. Dia sudah menjadi Immanuel, Sang Mesias yang dijanjikan dalam situasi keterpurukan penderitaan. Benar, dia sudah imanen. Dia sudah menjadi nyata bagi kehidupan kita. Nah, kalau dia sudah menjadi Immanuel, dia sudah menjadi nyata bagi kehidupan dunia, apa yang menjadi tugas orang percaya? Apa yang menjadi tugas orang percaya? Tugas kita adalah memperkenalkan Yesus yang sudah hadir, yang sudah menjadi juru selamat dunia itu. Tujuannya jelas, supaya jangan hanya kita yang diselamatkan, tetapi supaya orang lain diselamatkan. Orang yang tidak mengenal Yesus diselamatkan.
Sekali lagi supaya jangan hanya kita yang menikmati keselamatan itu. Tugas kita harus memperkenalkan Yesus. Pertanyaannya kemudian, apa yang harus kita lakukan supaya kita melihat kasih Kristus itu yang sudah menjadi manusia itu? Sekali lagi, kita bukan hanya menceritakan tentang bayi yang lahir. Bukan itu lagi zamannya. Kita bukan hanya sekedar bercerita, bermemori tentang Yesus yang lahir. Bukan hanya itu. Tetapi yang lebih perlu dari situ, dalam penantian kedatangan Yesus yang kedua kali, kita harus mempraktekkan perilaku Yesus. Kita harus mempraktekkan perilaku Yesus. Itulah berita Natal. Sehingga orang lain menamakan dia, betul, Immanuel sudah hadir. Betul, Immanuel sudah ada dalam diri beliau. Betul, Immanuel sudah ada dalam diri saya dan diri dia dan diri semua orang. Itu yang harus dikatakan orang ketika kita mempraktekkan perilaku Yesus. Jadi berita Natal, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, adalah manifestasi kasih Allah yang rela berkorban dengan merendahkan diri agar keselamatan dan damai sejahteranya memerintah dalam hidup manusia. Itulah berita Natal. Berita Natal ditujukan kepada orang yang memiliki komitmen yang berkorban, merendahkan dirinya sebagaimana Kristus telah merendahkan dirinya. Ini yang harus kita hidupi, apalagi di zaman COVID-19 yang ada sekarang ini. Apa yang bisa kita perbuat? Beritakan kasih itu dan nyatakanlah. Nyatakanlah. Satu-satunya yang membuat kita berbeda dari orang lain adalah hidup kita dipenuhi kasih Allah. Perilaku kita dipenuhi dengan kerendahan hati. Setiap hari. Bukan pada waktu Natal saja, tapi setiap hari dan setiap hari. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, kenapa Martin Luther bisa meyakinkan banyak orang tentang kabar keselamatan? Kenapa John Wesley bisa meyakinkan orang tentang keselamatan? Karena mereka melihat anak Tuhan yang dua itu menunjukkan perilaku Yesus. Itu ciri-ciri orang yang sudah mengimani Immanuel itu, yang menyatakan bahwa Immanuel itu, mempercayai Immanuel itu sudah nyata, maka dia lakukan dalam kehidupannya perilaku Yesus. Seringkali dampak Natal hanya berlangsung 2-3 hari. Seringkali terjadi seperti itu. Suasana Natal memang seolah-olah menyulap perasaan kita. Ya. Begitu kita mendengar lagu-lagu Natal yang hikmat dan agung, hati kita merasa teduh. Ya. Kita jadi lebih murah hati. Kita jadi lebih ramah. Wajah orang pun nampak lebih cerah dan ceria. Ketegangan dan keberingasan hidup sehari-hari seolah-olah berhenti, diganti dengan kedamaian dan keramahan. Hidup terasa lebih indah ketika sudah Natal. Ya. Tetapi ketika suasana Natal itu sudah berakhir, seringkali terjadi berakhir pula lah segala kedamaian. Berakhir pula lah segala kemurahan hati. Hidup kembali menjadi kejam. Hidup kembali menjadi keras, serakah, selingkuh, benci dan dengki. Saudara-saudaraku, sesingkat itukah api Natal itu? Sesingkat itukah api Natal Kristus itu? Yang sudah menjadi Immanuel itu bagi kita? Tidak, saudara-saudaraku. Tidak. Kalau itu yang terjadi, maka orang lain tidak akan mempercayai Kristus. Dan orang lain tidak akan mengatakan dia adalah Immanuel. Saudara-saudara, kita orang Kristen harus berbeda. Ya memang harus berbeda. Ada berbeda antara cahaya lilin, cahaya lampu, pelita ya, dengan hiasan Natal. Ya kalau cahaya pelita memang tidak gemerlapan. Tidak mencolok secara istimewa, itu pelita biasanya seperti ini ya. Tidak mencolok ya. Namun ia menyala secara langgeng tiap malam. Sedangkan lampu hiasan Natal berkedip-kedip secara mencolok, namun hanya menyala beberapa hari saja dalam setahun. Ya. Sepertinya dalam mengikut Tuhan Yesus, kita perlu belajar kepada pelita.
walaupun menyala secara bersahaja, namun menyala langgeng sepanjang tahun. Ketimbang lampu hiasan Natal gemerlapan, namun menyala hanya selama beberapa hari saja. Itu harus kita hindarkan. Mengikut Kristus bukanlah seperti kembang api. Bukanlah seperti petasan. Menyala secara memukau dan silau dalam waktu sekejap, namun sesudah itu langsung lenyap. Bukan itu mengikut Kristus. Roh Natal adalah roh Yesus, yaitu kegembiraan, keteduhan, kesehajaan, dan kemurahan hati. Dunia langsung berubah menjadi indah ketika roh Natal itu, roh Allah itu, roh Kristus yang sudah menjadi Immanuel itu menyala dalam hati kita. Alangkah indahnya dunia, ibu bapak sekalian. Alangkah indahnya dunia kalau roh itu menyala bukan pada hari Natal tertentu, tetapi langgenglah setiap saat. Inilah menjadi kerinduan kita, sehingga orang lain betul Tuhan yang mereka sembah adalah Immanuel, yaitu Kristus, Allah yang sudah menjadi manusia. Jika kita sudah membawa sukacita Kristus setiap saat, maka dunia akan bersukacita. Dunia akan diubahkan. Kabar keselamatan akan sampai ke seluruh pelosok dunia. Kiranya hidup kita sekalian diberkati oleh Tuhan, dan Natal ini menjadi sumber kegembiraan bagi kita semua. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa. Berita Natal telah sampai kepada kami. Yesus Kristus yang sudah menjadi Immanuel telah memberikan kehidupan teladan bagi setiap kami yang percaya. Maka dalam Natal ini kami diingatkan supaya hidup kami sungguh-sungguh membawa perilaku Kristus untuk dapat mengubahkan dunia, untuk dapat memberikan jaminan bagi dunia yang sedang menderita. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan memasuki acara baptisan. Yang pertama adalah baptisan dewasa. Kami minta supaya hadir ke depan yang akan dibaptis. Kepada pelayan, satu orang teman saya di sini. Saudara-saudara yang kekasih, oleh karena juru selamat kita Yesus Kristus telah memerintah murid-muridnya pergi mengajar segala bangsa serta membaptiskan mereka di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan saudara-saudara ini telah datang untuk dibaptiskan. Maka saya mintalah saudara-saudara sekalian memohon kepada Allah Bapa supaya dengan rahmat yang melimpah itu Dia menganugerahkan kepada mereka kuasa pembaharuan Roh Kudus, dan dengan berkat ilahi mereka diberi kesempatan untuk mencapai kegenapan keselamatan di dalam Kristus Tuhan kita. Marilah kita berdoa. Ya Allah yang maha kuasa dan kekal, penolong bagi sekalian orang yang membutuhkan pertolongan, kehidupan bagi mereka yang percaya, dan kebangkitan bagi orang mati. Kami memanggil nama-Mu pada saat ini karena saudara-saudara yang akan menerima baptisan kudus ini. Semoga kiranya mereka dipenuhi dengan Roh-Mu yang kudus, serta memperoleh perlindungan, kekuatan, dan kesetiaan kepada-Mu di dalam segala hari hidupnya, dan kelak dapat masuk ke dalam kerajaan yang kekal, yang Engkau sudah janjikan
Demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, khususnya kepada yang mau dibaptiskan, engkau atau kamu telah datang dengan keinginan untuk menerima baptisan kudus. Sidang ini mengucap syukur kepada Allah karena kedatanganmu dan mendoakan semoga Roh Kudus tinggal di dalam hatimu supaya imanmu jangan menjadi lemah. Semoga didengar oleh jemaat ini. Haruslah engkau atau kamu memberitahukan keputusanmu untuk menerima tanggung jawab yang diletakkan di atas engkau demi sakramen ini. Maka jawablah pertanyaan-pertanyaan ini. Apakah engkau dengan sungguh-sungguh bertobat daripada segala dosamu dan menerima serta mengaku Yesus Kristus menjadi juru selamatmu dan Tuhanmu? Maukah engkau berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mentaati kehendak dan perintah Allah yang suci itu? Apakah engkau ingin dibaptiskan dalam iman yang demikian itu? Mari berdoa. Oh Tuhan yang maha berkasihan, berilah anugerah-Mu supaya segala pengaruh dosa dapat dimatikan di dalam saudara-saudari ini. Dalam segala hal yang dimiliki oleh Roh dapat tinggal dan bertumbuh di dalamnya. Ya Allah yang maha kuasa dan kekal, kami mohon kepadamu agar Tuhan memandang segala permohonan kami. Curahkanlah berkat-Mu supaya berkat saudara-saudara ini dapat menerima kegenapan anugerah-Mu dan tetap di dalam bilangan anak-anak-Mu yang setia, yang Engkau kasihi. Demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Nama? Silakan satu, Pak. Oke. Siapa namanya tadi? Nama. Oke, baik. Beni, aku membaptis engkau di dalam nama Allah dan di dalam nama anaknya Yesus Kristus dan di dalam nama Roh Kudus. Semoga Tuhan memberkati engkau, menyertai engkau, dan melindungi engkau dari sejak sekarang engkau masuk ke dalam kerajaan hingga selama-lamanya. Amin. Silakan. Siapa namanya? Oke. Suryanti, aku membaptis engkau di dalam nama Allah Bapa dan di dalam nama anaknya Yesus Kristus dan di dalam nama Roh Kudus. Semoga Tuhan memberkati engkau, menyertai engkau, dan melindungi engkau dari sejak sekarang engkau masuk ke dalam kerajaannya hingga selama-lamanya. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Engkau sudah melihat anak-anak-Mu ini menyerahkan hidupnya sungguh-sungguh ke dalam kerajaan-Mu yang kekal. Maka Bapa, Kau pakailah hidup mereka menjadi saluran berkat, penyampai berita keselamatan melalui perbuatan, sikap,
perkataan, dan secara khusus ibadahnya kepadamu Tuhan. Beri hati yang sungguh-sungguh, beri roh-Mu kepada mereka dengan kekuasaan roh, maka kehidupan mereka menunjukkan bahwa Kristus nyata dalam kehidupannya hari lepas hari. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kami mengundang salah seorang ibu pimpinan untuk menyampaikan di dalam kasih Kristus. Saatnya kita akan masuk kepada baptisan untuk pemuda. Kami memohon supaya hadir ke depan. Dan juga wali. Wali, mari. Jadi masing-masing berdiri di belakang anaknya. Gak apa-apa. Mari, satu orang wali berdiri di belakang anaknya masing-masing. Oke. Saudara-saudara yang kekasih, karena semua manusia telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah, Tuhan Yesus Juru Selamat kita berkata, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Maka saya minta agar saudara-saudara memohon kepada Allah Bapa dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita, agar dari kebangkitannya itu Dia menganugerahkan keampunan atas segala dosa dan saudara-saudara kita ini yang akan dibaptis dengan air dan roh, dan agar mereka dapat diterima ke dalam gereja Kristus yang kudus serta menjadi anggota yang baik. Mari kita berdoa. Allah yang maha kuasa dan kekal, pertolongan bagi yang susah, penghiburan bagi mereka yang berduka, yang hidup bagi yang percaya, dan kebangkitan bagi yang mati. Kami memanggil-Mu demi anak-anak-Mu ini, agar mereka dalam menerima baptisan kudus ini dapat pengampunan atas dosa-dosa mereka dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Terimalah mereka ya Tuhan. Engkaulah ya Tuhan yang sudah berjanji melalui anak-Mu yang Kau kasihi, dan tolong mereka agar mereka dapat setia kepadamu dalam seluruh hari-hari kehidupannya, dan akhirnya dapat masuk ke dalam hidup kekal yang Engkau janjikan. Kami berdoa demi Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kepada anak-anak kami yang akan mau dibaptis, saudara yang kekasih,
Saudara-saudara telah datang dengan kerinduan akan baptisan kudus. Kami sudah berdoa kiranya Allah oleh Tuhan kita Yesus Kristus berkenan menerima, menghapuskan dosa-dosamu, mengkuduskanmu dengan Roh Kudus, dan memberikan kepadamu kerajaan sorga dan hidup kekal. Apakah engkau sungguh-sungguh ingin bertobat dan menerima Kristus sebagai juru selamat? Apakah kamu percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus anak tunggal Bapa, Tuhan kita, dan akan Roh Kudus sebagai sumber hidupmu? Apakah kamu ingin dibaptis dalam iman seperti itu? Maukah engkau dengan setia dan taat memelihara perintah dan hukum Allah yang suci itu dan berjalan mengikutinya sepanjang hari-hari umurmu? Mari kita berdoa. Ya Allah yang berkasihan, tolonglah agar semua dosa dan pengaruhnya dapat dimatikan dalam diri hamba-Mu ini. Dan biarlah semua milik roh-Mu dapat hidup dan berkembang di dalamnya. Tolonglah kiranya dia beroleh kuasa dan kekuatan untuk berjaga atas kejahatan dan menerima kepenuhan anugerah-Mu dan tinggal tetap sebagai anak-anak-Mu yang setia dan yang Kau kasihi. Demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Stepani mana? Stepani Ongki. Aku membaptis engkau di dalam nama Allah Bapa, Anaknya Roh Kudus, dan persekutuan Roh Kudus. Kiranya Tuhan melindungi engkau, memelihara sejak sekarang engkau masuk dalam kerajaan-Nya sampai kehidupan yang kekal. Amin. Oktaviani Ongki. Aku membaptis engkau di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Tuhan kiranya memberkati engkau, melindungi dan memeliharamu sejak sekarang engkau masuk ke dalam kerajaan-Nya sampai hidup yang kekal. Amin. Linardi. Aku membaptis engkau di dalam nama Allah Bapa, Anaknya Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Tuhan kiranya memberkati engkau, melindungi engkau, memelihara sejak engkau masuk ke dalam kerajaan-Nya sampai kehidupan yang kekal. Amin. Kepada jemaat, mari menghadap jemaat. Ya, orang tua di samping. Saudara-saudara seiman, saya menyerahkan saudara-saudara ini yang hari ini diterima sebagai anggota keluarga kerajaan Allah di dalam kasih dan pemeliharannya. Apakah kamu mau memperlihatkan hidup yang demikian kepadanya, sehingga mereka bisa bertumbuh dalam pengenalan dan kasih akan Allah Bapa melalui Yesus Kristus Tuhan kita? Mari jemaat berdiri. Ikuti apa yang saya katakan. Dengan pertolongan Allah,
Kami akan menata hidup kami, meneladani Kristus, sehingga oleh kasih yang kuat kami akan diteguhkan dalam iman, dikuatkan dalam hidup yang membawa kepada hidup yang kekal. Amin. Mari balik kembali. Hadap kembali. Tuhan memberkati engkau dalam melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ibu bapak sekalian, sebagai sukacita kita, maka kembali kami undang ibu pimpinan untuk menyalam anak-anak kita ini yang sudah diterima menjadi jemaat Kristus. Balik lagi. Anak-anak kami dengan orang tua dan wali, silakan duduk. Baik. Sekarang saatnya kita tiba pada acara perjamuan kudus. Nanti yang mengikuti perjamuan kudus yang pertama setelah kami, maka hamba Tuhan yang ada di sini atau para majelis, setelah itu para jemaat, sekaligus dengan jemaat yang ada di rumah. Demikian kami bagi prosedur mengikuti perjamuan kudus ini. Mari kita buka buku panduan perjamuan kudus kita. Kita akan mulai. Kamu yang sesungguhnya bertobat dari dosa-dosamu dan mengasihi sesama manusia dan berniat menutup hidup yang baru serta menurut hukum-hukum Allah dan hendak berjalan dari sekarang ini pada jalan yang suci. Marilah dengan iman, terimalah perjamuan kudus ini untuk menghibur hatimu. Berlututlah kamu dengan rendah hati, mengaku dosa-dosamu kepada Allah yang Maha Kuasa. Kita bersama. Allah yang Maha Kuasa, Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, yang menjadikan semesta alam, hakim segala manusia, dengan sedih hati kami mengaku akan banyaknya dosa-dosa dan kejahatan yang selalu kami perbuat dengan pikiran, perkataan maupun perbuatan melawan Tuhan dan Raja kami. Hati kami sangat sedih dan menyesal mengingat akan segala kesalahan itu, dan dengan sungguh-sungguh kami bertobat. Kasihanilah kami, ya Bapa yang berkasihan, ampunilah kami. Tolonglah kami dari saat ini, agar kami dapat melayanimu dan berkenan kepadamu dalam pembaruan hidup
hormati, dan memuliakan nama-Mu demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Allah yang Maha Kuasa, Bapa kami yang di sorga, karena besar kasih-Mu, Engkau menjanjikan keampunan dosa kepada semua orang yang kembali kepadamu dengan pertobatan dan iman yang benar. Kasihanilah kami, ampunkan dan lepaskanlah kami dari segala dosa kami. Teguhkan dan kuatkan kami dalam segala kebaikan, dan bawalah kami kepada hidup yang kekal demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarlah apa yang dikatakan dalam Alkitab pada mereka yang merendahkan hatinya dan bertobat. Jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan Dia adalah perdamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Yesus Kristus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Angkatlah hatimu, biarlah kami berterima kasih kepada Tuhan. Memang selayaknya, benar dan wajiblah kami pada setiap tempat mengucap syukur kepadamu, ya Tuhan, Bapa kami yang kudus, yang maha kuasa, Allah yang kekal. Allah yang Maha Kuasa, Bapa kami yang di sorga, yang sebab kasih-Mu yang besar itu sudah memberikan anak-Mu yang tunggal itu, Yesus Kristus, yang sudah menderita di atas kayu salib untuk penebusan kami, yang oleh persembahan dirinya yang sekali itu, dan sudah membuat korban yang penuh sempurna dan cukup bagi dosa-dosa seluruh dunia, dan yang sudah menentukan dan dalam Injilnya yang kudus telah memerintahkan kami melanjutkan peringatan ini atas kematiannya yang mulia itu. Dengarlah kami, ya Bapa yang berkasihan, dengan rendah hati kami memohon kepadamu, dan tolonglah supaya kami yang menerima roti dan anggur ini menurut peraturan anak-Mu Juru Selamat kami Yesus Kristus dalam memperingatkan kematian dan kesengsaraannya, juga mengambil bagian daripada zat keilahiannya dengan pertolongan Dia yang pada malam Ia diserahkan. Diambilnya roti, dan sesudah mengucap syukur, dipecah-pecahkannya, serta diberikan kepada murid-muridnya sambil berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan kepadamu. Perbuatlah demikian menjadi peringatan akan daku. Demikian juga sesudah makan, diangkatnya cawan minuman, diucapkan syukur, serta diberikannya kepada mereka untuk sambil berkata, minumlah kamu sekalian dari cawan ini, karena inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan karena kamu dan karena orang banyak sebagai jalan keampunan dosa. Maka seberapa kali kamu minum, perbuatlah demikian menjadi suatu peringatan akan daku. Amin.
Kami meminta kepada hamba Tuhan dan majelis supaya maju ke depan. Tuhan yang Maha Rahmat, tiadalah kami berani datang ke meja-Mu ini dengan kepercayaan akan kebenaran kami sendiri, melainkan akan rahmat-Mu yang besar dan banyak itu. Kami ini tidak layak mengumpulkan remah-remah dari bawah meja-Mu, tetapi Engkau ya Tuhan telah berkasihan. Sebab itu tolonglah ya Tuhan, supaya kami dapat turut serta dalam peringatan ini akan anak-Mu Yesus Kristus, sehingga kami dipenuhi dengan kesempurnaan hidupnya dan dapat makin menyerupai Tuhan dan dapat tinggal selama-lamanya dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kami. Amin. Yesus berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan kepada kamu. Ambillah dan makanlah ini menjadi suatu peringatan bahwa Kristus mati karena engkau, dan hendaklah ia menjadi makanan rohani bagimu melalui kepercayaan dan dengan ucapan syukur." Amin. Makanlah. Ibu bapa dan saudara yang dikasihi Tuhan, Kristus telah memberikan tubuhnya dan darahnya untuk kita. Karena itu, biarlah itu menjadi pembaruan hidup bagi kita. Dalam menjalani hari-hari kehidupan kita ke depan, ada jaminan yang kudus dari Kristus Yesus yang sudah berkorban bagi kita. Karena itu jalanilah hari hidup kehidupanmu dengan mengandalkan kekuatan kasih daripadanya. Pulanglah di dalam damai sejahtera Kristus. Pulanglah. Kami meminta jemaat supaya datang ke depan berbaris, akan mengikuti perjamuan kudus.
Mari Ibu Pendeta juga. Yesus berkata, inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu. Ambil dan makanlah, ini menjadi satu peringatan bahwa Kristus mati karena engkau, dan hendaklah ia menjadi makanan rohani bagimu, kepercayaan dan dengan ucapan syukur. Yesus berkata, inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan karena engkau. Minumlah, ini menjadi peringatan bahwa Kristus mati karena engkau, dan ucapkanlah syukur. Minumlah. Ibu Bapak, dalam perjalanan kehidupan kita ada banyak tantangan yang kita hadapi. Tapi karena Kristus sudah terlebih dahulu mati, menyerahkan tubuhnya dan darahnya untuk keampunan bagi kita dan menjadi jaminan bagi kita. Karena itu, pulanglah dengan mengandalkan kuat Kristus menjalani hari hidup ini. Pulanglah. Marilah kita berdoa bersama melanjutkan acara tadi. Mari kita berdoa bersama. Kita bersama-sama berdoa membacakan apa yang sudah ada dalam buku panduan kita. Kita mulai. Ya Tuhan Bapa kami yang di sorga, hamba-hambamu yang hina ini memerlukan kerelaanmu sebagai Bapa kami, menerima persembahan puji-pujian dan syukur kami ini. Dengan rendah hati kami memohon kepadamu, supaya kami dan seluruh gerejamu dapat dianugerahkan keampunan atas dosa-dosa kami dan seluruh kebajikan yang lain daripada kesengsaraannya, demi jasa-jasa dan kematian anakmu Yesus Kristus, dan demi kepercayaan akan darahnya. Di sini ya Tuhan, yang persembahkan dan menyerahkan diri kami sendiri, jiwa dan badan kami kepadamu, menjadi suatu korban yang patut, yang suci dan yang hidup kepadamu. Kami tidak layak oleh sebab kebanyakan dosa-dosa kami mengorbankan sesuatu pun kepadamu. Maka kami memohon kepadamu, menerima kewajiban dan pelayanan kami ini. Kami memohon supaya kami sekalian yang telah ikut memakan unsur-unsur perjamuan kudus ini dapat dipenuhi dengan anugerah-Mu dan berkat surgawi. Dan walaupun bukan oleh sebab jasa-jasa kami sendiri, melainkan oleh sebab keampunan dosa-dosa kami, demi Yesus Kristus Tuhan kami, demi Dia dan beserta Dia, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kami menghormati dan memuji Engkau, ya Bapa yang Maha Kuasa, sampai selama-lamanya. Amin.
Puji nama Tuhan, pada pagi menjelang siang hari ini kita sudah bersama-sama beribadah dalam perayaan Natal kita tanggal 25 Desember 2020, dan juga kita sudah bersama-sama menyaksikan ada beberapa anak Tuhan yang boleh mengambil komitmen untuk boleh percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka dibaptis, dan kita juga boleh bersama-sama mengikuti ibadah perjamuan kudus. Dan biarlah ini boleh memuliakan Tuhan, dan kita boleh senantiasa mengucap syukur untuk kasih Tuhan. Sebelum kita menutup ibadah ini, saya akan mewakili dari hamba Tuhan dan majelis. Yang pertama, kita mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus yang boleh memampukan kita merayakan Natal bersama pada hari ini walaupun secara virtual. Kepada seluruh Bapak Ibu majelis dan juga jemaat yang berada dimanapun berada, biarlah kasih Tuhan, damai Tuhan boleh menyertai kita, dan kita boleh tetap merasakan Immanuel, Allah beserta kita, sesuai dengan khotbah yang disampaikan oleh hambanya tadi. Biarlah Immanuel, Allah menyertai kita, ada senantiasa dalam diri kita, dan kita boleh menjadi berkat bagi orang lain. Kemudian yang kedua, kami juga menyampaikan terima kasih kepada Bapak Pimpinan Distrik 2 Wilayah 1, Bapak Pendeta DS Benget Rumah Horbo MTH yang sudah melayani kita pada hari ini. Dan biarlah Tuhan memberkati pelayanan Bapak dalam memimpin Distrik 2 Wilayah 1 bersama juga dengan ibu dan keluarga. Kasih Tuhan memberkati dan juga menyertai serta melindungi Bapak dan keluarga dalam pelayanan di tahun-tahun yang akan datang. Kemudian juga kami mengucapkan selamat kepada Bapak, Ibu, dan adik-adik kami yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus dan dibaptis menjadi anggota gereja, menjadi anggota kerajaan Allah. Tuhan senantiasa menolong dan menyertai setiap perjalanan hidup kalian. Kita tahu bahwa percaya bukan cuma sekedar dibaptis saja, tapi kita mau kalian boleh terus bertumbuh dan bertumbuh, memiliki iman sampai mencapai tingkat kedewasaan rohani yang Tuhan inginkan. Bertumbuhlah terus di dalam iman dan kasih Tuhan. Tuhan menyertai, dan kepada seluruh jemaat yang ada di rumah dan tempat ini, biarlah damai Natal boleh ada menyertai kita, dan juga boleh ada terus memimpin hidup kita di tahun yang akan datang. Biarlah kasih Tuhan memberkati. Baik Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah kita, dan kita akan mengangkat satu pujian. Sangat besar anugerah-Mu memberi aku selamat. Dan kemudian dilanjutkan dengan doa Bapa kami, doksologi dan doa berkat yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta. Sangat besar anugerah-Mu memberi aku selamat. Sangat besar anugerah-Mu memberi aku selamat. Hilanglah jiwaku yang baik. Berjanjilah Tuhan yang baik, kekallah sabda-Mu bagiku. Tuhanlah perisai sepanjang umurku. Kita akan bersama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kepada Allah beri puji, serta kepada Al-Masih, Rohul Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jalanilah hari kehidupanmu dengan mengandalkan kuat kuasa Tuhan. Karena itu terimalah berkat-Nya yang disampaikan hamba-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Shalom. Selamat Natal bagi kita semua. Selamat Natal bagi sahabat-sahabat kami, saudara-saudara kami, seluruh jemaat yang ada di rumah masing-masing. Tuhan memberkati kehidupan kita sekalian.